Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Telak dikuliti jaksa, Rizik panik, ditulis oleh Nina Nur. Sebelumnya untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, Majelis Hakim sudah memberikan vonis yang cukup ringan buat Rizik, yakni kurungan penjara 8 bulan dan denda 20 juta rupiah. Sementara tuntutan jaksa adalah 2 tahun penjara untuk Petamburan dan 10 bulan penjara untuk Megamendung, serta pencabutan hak berorganisasi. Namun dalam kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor, tuntutan jaksa tidak tanggung-tanggung, 6 tahun penjara. Saya kira dari segi tuntutan ini pun sebenarnya sudah bikin Rizik panik luar biasa. Saya duga di kubu Rizik dan siapapun yang ada di belakangnya sudah ada berbagai prediksi bahwa tuntutan dan vonis buat Rizik nanti akan ringan-ringan saja. Paling juga dalam hitungan bulan, karena partisipasi Rizik memeriahkan Pilpres 2024 memang sudah dinanti, gitu kan? Kalau sekarang kan mau teriak gimana juga, Rizik masih di balik jeruji. Publik pun adem-adem saja, tidak bereaksi bahkan menikmati kedamaian ini. Yang rame paling juga para pendukung Rizik yang jumlahnya tidak seberapa. Saya juga masih ingat bahwa Fadlizon sempat mencuit soal harapannya agar Rizik segera bebas sebelum bulan puasa 2021. Ini bisa dianggap sebagai salah satu indikasi dari dugaan saya di atas, bahwa kubu Rizik memprediksi vonis yang ringan. Tapi itu sebelum Fadlizon kena COVID ya. Gak tahu dia sekarang, sudah tobat apa belum, hehehe, bercanda ya. Ternyata jaksa malah menuntut 6 tahun penjara. Dalam sidang pada hari Kamis lalu, 3 Juni, jaksa pun menguliti semua tindakan Rizik yang dianggap memberatkan dan melanggar hukum. Antara lain membuat video bohong yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya pada tanggal 25 November 2020, hasil tes swab yang ditangani tim Mercy menghasilkan Rizik terpapar COVID. Namun, baik menantu Rizik, Hanif Alatas maupun dirut Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tatat membantahnya. Bahkan Hanif menyebarkannya di grup WA. Rizik dan Hanif bekerja sama untuk menutupi kondisi kesehatan Rizik yang terpapar COVID dengan membuat video dan dipublish di berbagai media massa. Terdakwa Muhammad Rizik Syihab memberi izin saksi Hanif Alatas membuat rekaman video agar dipublikasikan yang menyatakan kondisi terdakwa yang disebut kritis tidak benar, bahwa disebut kondisi terdakwa baik-baik saja merupakan pemberitaan bohong atau tidak benar. Padahal nyatanya saksi Hanif dan Andi Tatat mengetahui terdakwa terpapar COVID-19, namun tidak disampaikan, ujar jaksa. Jaksa juga mengungkap bahwa ketika datang di Rumah Sakit Umi Bogor dalam mengisi formulir pasien, Rizik meminta agar kondisinya tidak diberitahukan kepada orang lain kecuali keluarganya. Bahkan Rizik sempat membuat surat pernyataan pakai materai. Terdakwa membuat surat pernyataan tertanda di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan ini saya tidak izinkan kepada siapapun untuk membuka hasil pemeriksaan diri saya dan asisten. Demikian surat pernyataan dibuat dalam keadaan sehat. Muhammad Rizik Syihab ditandatangani di atas materai, papar jaksa. Itu kan bukti-bukti yang susah buat dibantah. Ada surat, ada formulir, ada video. Tentu saja bikin Rizik panik. Gimana cara ngeles dari bukti tertulis dan bukti video? Saya kira opsi politis lah yang diambil oleh Rizik. Apalagi kan, dia pun gelagapan menyerang berbagai pihak. Dari membandingkan kasusnya dengan Joko Chandra, Ahok dan Novel Baswedan, lalu menyerang wali kota Bogor Bima Arya lagi dengan tudingan 10 kebohongan dan kelicikan Bima Arya, menyeret nama Ahok dan Erlangga Hartarto yang merahasiakan pernah terkena COVID, bahkan sampai sok membongkar kesepakatan tertulis antara Rizik dan Komandan Operasional BIN Majen TNI Purnawirawan Agus Suharto di hadapan Kepala BIN Budi Gunadi pada 2017, yang intinya menyetop semua kasus hukumnya. Lalu ada pula kesepakatan dengan Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019, yakni Rizik menyatakan siap tidak terlibat dalam urusan politik Pilpres 2019 dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah memproses hukum Abu Janda, Ade Armando dan Denny Siregar. Lengkapnya baca di detik.com. Belum selesai, Rizik juga membawa-bawa nama Dias Hendro Priyono, staf khusus Presiden Jokowi. Rizik menuduh Dias terlibat dalam insiden tewasnya 6 laskar FPI di Cikampek. Bermodalkan postingan Dias di akun medsosnya, yang dibalas Dias dengan bercandaan dan mungkin dengan senyuman. Ngomong kok ngalur ngidul, bisa saja Rizik buat berita. Orang gak jelas, ujar Dias. Sementara soal Budi Gunawan pernah bertemu Rizik serta adanya kesepakatan itu pun sudah dibantah oleh BIN. Betul kata Dias, Rizik jadi terlihat dan terdengar gak jelas. Dia sedang gelagapan,
berusaha mengaburkan tuntutan jaksa, berusaha mempengaruhi publik, mengaburkan kesalahannya dan bukti-bukti yang menohok itu. Masih saja ngarep ada 7 juta umat bakal demo di Monas buat minta Rizik dibebaskan. Yang mendatangi sidang Rizik saja orangnya dikit. Fadlizon aja gak ngefek membela Rizik, sekedar diiakan oleh para buzzer di medsos. Tapi di dunia nyata, adakah dari mereka ini berani berdemo menuntut pembebasan Rizik? Kagak ade Bambang. Dan Rizik pun panik selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.